Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali ya. Tertanggal 5 Mei, Hasan Nasbi masih berada di dalam istana dan mengikuti rapat kabinet. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Saya kira itu Hasan Nasbi sudah mundur tanggal 21 April yang lalu. Ternyata ini malah terpantau ya di kamera dari Kompas TV. Nah, apakah Hasan Nasbi itu hanya mundur saja ya sebagai kepala CPO dan menjadi wakil menteri misalkan, atau masih menjadi pejabat istana tetapi divisi yang lain? Apakah memang demikian? Ya, kalau kita lihat dari sini memang terpantau ya. Dari kamera Kompas TV memang terpantau. Nah, ketika Pak Prabowo bersalam-salaman memang ada Hasan Nasbi ya. Ini juga cukup mengejutkan sekali. Kenapa ada Hasan Nasbi? Apakah Hasan Nasbi tidak menjadi mundur atau surat mundur dari Hasan Nasbi atau belum ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali ya. Tertanggal 5 Mei, Hasan Nasbi masih berada di dalam istana dan mengikuti rapat kabinet. Nah, ini ada apa ya? Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, masih terpantau hadir di sidang kabinet paripurna meskipun telah mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Hasan Nasbi tidak jadi mundur atau seperti apa ya? Ini sangat mengejutkan sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, ada dari Republika ya, Kepala CPO Hasan Nasbi tidak jadi mundur dan malah ikut sidang kabinet paripurna. Nah, apakah demikian? Ini bahkan juga sudah mendapatkan komentar dari warganet ya, sebanyak 275 komentar. Dari Ngadino, Partai Sosmed kecewa nih nggak jadi gantiin ya. Alhamdulillah teruslah berjuang dengan merah putih Bang Hasan. Wah, hasil barter dengan mutasi TNI yang tidak jadi. Ngimpi jika ada pejabat Indonesia mau mundur. Persis Mulyono suka ngeprank. Kayak Indonesia kekurangan orang profesional ya. Seakan Pak Prabowo ini di bawah ajaban Mulyono. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Padahal pada saat lalu sudah ramai diperbincangkan ya. Hasan Nasbi mundur tertanggal 21 April. Tetapi hingga tanggal 5 Mei yang lalu tiba-tiba Hasan Nasbi ya kepergok ikut rapat kabinet di istana. Nah, ini juga ada apa ya? Hal remeh aja diberitakan bikin berita gaduh Pak Prabowo. Apa sih ini? Ini kan memang beritanya ada, memang kenyataannya memang seperti itu. Setelah tanggal 21 katanya mengajukan surat pengunduran diri, tetapi tanggal 5 Mei juga masih di dalam istana dan mengikuti rapat. Seharusnya juga ada konfirmasi dari istana lah, apakah Hasan Nasbi benar-benar mundur atau tidak. Dan sampai saat ini pun juga masih menjadi tanda tanya, apakah Hasan Nasbi memang mundur beneran atau tidak. Kalau tidak mundur ya nggak masalah, misalkan masih menjadi kepala CPO nggak masalah. Tapi kan pada saat lalu diberitakan mundur, tetapi kok masih berada dalam istana. Ini juga menjadi pertanyaan, bukan berita gaduh, dikit-dikit berita gaduh. Memang pemberitaannya seperti itu, faktanya memang seperti itu, kan sangat aneh sekali ya. Dari Gina bener-bener boneka Mulyono ya, seperti itulah, meong ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa ya. Bahkan pada saat lalu juga Presiden memaklumi Natalius Pigai dan Hasan Nasbi keseleo bicara. Wah, apakah memang tidak jadi mundur ya, yaitu Hasan Nasbi ya. Ini tertanggal 5 Mei 2025. Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama 6 bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi. Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat, kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kantor presiden. Nah, kalau kita lihat walaupun ada menteri yang senior, tetapi juga sering keseleo lidah. Ya seperti halnya Pak Luhut misalkan pada saat lalu ketika ada tagar Indonesia gelap. Bukan Indonesia yang gelap, kau yang gelap. Dan ternyata
Wah, Bank Dunia malah merilis tidaknya angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 60,3% dan itu sangat mengejutkan sekali. Ternyata benar, yaitu tagar mahasiswa yang pada saat lalu Indonesia Gelap ternyata ada 60,3 ya. Ini juga sangat wow sekali. Ada 170 juta. Nah, jadi ini memang menjadi PR ya bagi pemerintahan Pak Prabowo ya. Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober. Masih bingung lokasi toilet di istana, dia butuh waktu untuk memahami daerah denah istana. Karena itu, ia bisa memahami jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang. Prabowo mengatakan hal itu di rapat yang diikuti Hasan Nasbi. Dalam rapat tersebut, Hasan duduk di antara Menteri Lingkungan Hidup Hanif dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan, Kepala BKKBN Wahid Haji. Keikutsertaan Hasan pun menimbulkan kegagetan jurnalis istana. Informasi yang dikumpulkan Republika lapangan pengunduran diri Hasan ditolak Presiden Prabowo. Alhasil, ia hingga kini tetap menjabat kepala PCO. Prabowo pun akhirnya bisa memaafkan ketika ada anak buahnya melakukan kesalahan komunikasi ke publik. Saya saja baru menjabat beberapa hari, Presiden salah jalan ke Istana Merdeka. Bener, cari WC di mana WC. Oh, jadi Hasan Nasbi masih menjabat kepala PCO ya. Ini dari Republika. Informasi yang dikumpulkan republika.co.id di lapangan, pengunduran Hasan ditolak Prabowo Subianto. Alhasil ia hingga kini tetap menjabat kepala PCO ya. Seperti itulah. Jadi pada saat lalu itu hanya ngeprang saja ya, dan ternyata tidak jadi mengundurkan diri. Ya, kalau memang ini demikian beritanya, nggak masalah sih, tidak masalah. Yang penting ada kepala komunikasi ya di istana. Ya, siapapun, Hasan Nasbi entah siapapun. Tetapi ya jangan berkomentar seperti waktu itu ya. Menurut saya komentar Hasan Nasbi ketika ada pertanyaan terkait kepala babi dan lain sebagainya itu sangat wow sekali ya. Menurut saya itu bentuk teror dan seharusnya Hasan Nasbi mengecam keras, bukan malah berkomentar dimasak saja. Nah, dari sini juga berbeda. Wah, dari Warta Kota, momen hari terakhir Hasan Nasbi, Kepala PCO, mengikuti sidang kabinet di istana. Ini juga beda. Tetapi kalau kita lihat pada Merdeka itu ditolak Pak Presiden ya. Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet. Adapun seluruh jajaran menteri hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih hadir dalam sidang tersebut. Dalam sidang kabinet terdapat momen yang menarik perhatian, yakni munculnya sosok Hasan Nasbi. Diketahui Hasan Nasbi mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April. Lihat dalam sidang kabinet paripurna itu, Hasan Nasbi tampak duduk sejajar. Tampak Hasan Nasbi dan jajaran menteri berdiri saat presiden dan wakil presiden memasuki ruang sidang kabinet. Hasan juga turut menyambut. Diketahui Kepala Kantor Kepresidenan Hasan mengundurkan diri dari jabatannya. Hasan Nasbi yang juga juru bicara Presiden Prabowo ini merekam hari terakhirnya kerjanya diunggah dalam akun Instagram Total Politik 29 April yang lalu. Ya, seperti itulah. Tidak perlu heboh-heboh ya, seperti itu. Apakah benar yang diungkap oleh pemberitaan dari Republika ya? Pada saat lalu Hasan Nasbi juga terlihat muncul di sidang kabinet, di rapat kabinet tepatnya. Apakah benar yang pemberitaan Republika, yaitu surat pengunduran diri ditolak oleh Pak Prabowo Subianto? Kita lihat sajalah. Untuk lebih lengkapnya ya, kita tunggu pemberitaan lagi selanjutnya, apakah Hasan Nasbi benar-benar mundur atau masih dipertahankan oleh Pak Prabowo Subianto. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.